Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di acara Free Talks 2024. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan alumni 2021 yang masuk Bintara Polri nih teman-teman. Nah, jadi kenalin, saya Agen Firdaus selaku host. Dan saya Devanantara Farezi selaku co-host. Dan kami yang akan memandu acara Free Talks pada kali ini. Nah, di sebelah kita sudah kedatangan narasumbernya nih teman-teman. Sebelum masuk sesi tanya-tanya, boleh dong Kak perkenalkan diri Kakak dulu. Perkenalkan, nama saya Stephen Mario Chris Andrean, angkatan 2022 sebenarnya sih. Oh, 2022. 2022. Oke, jadi dengan Kak Steven ya. Iya. Kak, jadi di sini kita di Free Talks ini bakal ngobrol-ngobrol banyak nih gimana sih cara masuknya, terus juga apa aja yang ada dalam polisi nih Kak. Oke, langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaan yang pertama. Boleh tuh. Oke, jadi gini Kak. Kira-kira apa aja sih yang dipersiapkan sebelum masuk ke polisi? Dalam hal awal buat administrasi ya seperti KTP, akte, KK, dan surat kesehatan. Sama ijazah dari SD sampai SMA penting. Udah, untuk administrasi situ dan untuk kesehatan tergantung dengan diri masing-masing bagaimana bawaannya. Jadi itu kita harus mengurus surat-surat ya saat persiapannya juga ya. Terus juga yang kedua, dalam masuk ke polisi itu lebih penting fisik atau akademik? Kalau menurut saya sih seimbang sih mereka. Seimbang. Fisik juga harus, akademik juga harus. Iya. Tapi lebih harus dikembangkan di akademik mungkin ya. Iya, Berarti lebih dominan di akademik ya Kak? akademik kalau mereka. Terus kakak kan udah ngelaksanain ini dari awal masuk sampai dengan masuk ke Bintara nih. Iya. Kira-kira apa aja sih tahapan yang kakak lewatin tuh sampai masuk ke Bintara ini? Tahapan pertama itu kan Bintara itu ada 9 tahapan. 9 tahapan. Ada 9 tahapan. Tahapan pertama itu administrasi. Kedua itu ada psikotes, ketiga ada akademik, keempat itu ada yang namanya rankingan buat kepotong lagi yang dari sekian banyak yang udah lolos dari PSI sama akademik. Dari rankingan kita masuk ke jasmani nomor 5. Nomor 5 jasmani, pas itu PSI kedua sama kesehatan kedua, supervisi baru pantohir. Banyak banget ya tahapan-tahapannya kayak Ada 9 ya Gan ya? 9. Banyak banget ya. Lumayan. Berarti Capek. masuk polisi itu emang susah banget ya Gan ya? banyak tahapan. 9 tahapan. Habis itu masuk ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Steven. Seleksi tahap apa yang menurut kakak paling susah? Pesi sih. Pesi. Iya. Kenapa tuh kak? Soalnya dia lebih ke nalar. Kenalar. Nalar dia lebih nalar. Berarti situ kita harus pakai otak kita ya kak? Iya. Buat iya. Nanti semua pertanyaan-pertanyaannya. Soalnya kan disuruh ngerjain dalam 1 jam, tapi ada 100 soal. 100 soal dalam 1 jam. Ada yang nama soalnya itu kecermatan. Itu kecermatan itu terdiri dari angka hilang dia. Oh, angka Lebih ke hilang. Jadi kita kayak ngeliat nih, oh angka yang hilang ini ntar Iya. dipilih gitu. Iya, tapi dia dikasih detik. Dia satu soal ini dikasih 10 detik. Satu soal 10 detik. Iya. Dia harus cepet. Terus cepet. Mm-mm. Terus saya juga pernah dengar tuh katanya ada soal yang kayak gambar-gambar gitu ya. Ada. Nah itu di bagian apa tuh? Itu PSI 2. Oh PSI 2. PSI 2. Gambar pohon, rumah manusia. Itu saat seleksi itu tuh apa aja tuh yang harus diperhatikan saat gambar pohon atau gambar rumah? Kalau pohon itu yang penting jangan pohon beringin. Jangan pohon beringin. Kan kalau orang tuh bilang tuh daun tuh itu daunnya nggak boleh mirip-mirip daun beringin. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun itu sekelas pohon mangga juga kalau kita bikin pohon mangga, tapi kalau Mirip pohon beringin. pohon beringin tetap pohon beringin dianggap. Itu Terus benar detail ya. harus detail juga sih. Nah itu ya teman-teman. Berarti kita nggak boleh gambar pohon beringin ya. Nanti pas kalau soal Jadi kecamatan. gambarnya tuh Ya. harus benar-benar detail. Nah, Kalau saran saya mah kalau gambar nih pohon-pohon pinus bisa. oh Yang penting jangan pohon kelapa, pohon beringin sama apa yang satu lagi tuh saya lupa tuh. Sama rumput. Rumput. Pohon jati boleh nggak? Boleh. Boleh pohon jati. Yang banyak cabangnya pokoknya sama hmm, pisang tuh gak boleh. Oh pisang nggak boleh. pisang Nggak boleh. Pisang nggak boleh.
Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa sih rata-rata nilai untuk masuk polisi, Kak? Di tahun saya tuh tahun kemarin Iya. 2023 itu paling rendahnya itu 69. 69 untuk masuk 69. polisi, Kak. Iya. Untuk tahun kemarin diambil 846 dari yang diterima. Itu yang diterima. Yang daftar ada berapa orang, Kak? Ribuan sih. Ribuan. Tadi 69 tuh nilai saat tes dari awal sampai akhir ya. Iya, itu udah pantoir. Oh, pantuhir. Jadi itu Nah, pas Kakak nilainya berapa? Saya Iya. 72,50 Oh, berarti masuk ya, Kak ya? masuk. Kebetulan saya megang ranking 2 di Polres Kabupaten. Keren banget Dan ya. Polres. Makanya dipanggil ke Polda buat pantohir. pantuhir. Ya. Terus itu kalau misalkan nilai-nilai saat sekolah tuh kira-kira dihitung nggak sih, diperhitungkan nggak sih kayak nilai-nilai pelajaran-pelajaran di Iya. sekolah saat Kayak masuk? rapot-rapot pas SMA itu apakah itu dihitung juga, Kak? itu dihitung pas lagi pantohir. Contohnya juga dihitung. Kan di pantohir itu kan ada koma. Ada komanya dia itu. Dia dari sekian banyak tuh kan, dari kayak saya tuh 72, itu komanya ada sama tuh kayak saya 50-an tuh. Nah, dari SD sampai SMA diperhitungkan, digabungin lagi, Gabungin lagi. dimasukin ke komanya itu. Dianya kuat-kuatan koma di situ. Bukan koma. Kalau koma saya sama walaupun 50 tapi nilai saya yang pas lagi SMA lebih gede dari di bawah saya tetap di situ. Kalau saya komanya gini, Kak. Komanya sama nih pas itu. Tapi dari SD sampai SMA nilai sama semua gitu gimana, Kak? Gak apa-apa, yang dihitung dia cuma SMA sih sebenarnya. Oh, SMA. SMA yang dihitung sama mereka. Berarti misalnya kalau komanya sama tapi nilai SMA kita beda sama itu, misalnya kita lebih tinggi, berarti kita yang lolos. Iya, itu. Koma SMA juga dilihat tuh. Dilihat juga. Tapi kalau akpol dia buat masuknya ini udah rapot juga dilihat kan. Rata-ratanya ya akpol aja udah 80. Bintara dia rata-ratanya 70-an. Oh, kalau buat Bintara buat rata-rata rapot masuk ke sananya 70-an ya. Iya. Nah, sama tinggal soal yang terakhir. Boleh dong, Kak, pesan untuk anak-anak nanti yang mau masuk polisi, Kak? Pesannya sih cuma ada beberapa sih. Yang penting Sampaikan. tetap semangat doang, jangan lupain orang tua itu doang. Sama kalau emang mau melaksanakan tes, usahakan cuci kaki orang tua, penting itu. Jika ke orang tua. Ya, apalagi di tes psikotes sama akademik, bener-bener wajib doa orang tua Orang tua nanti menembus sana. Ya pokoknya intinya dari semua nih kakak sampai sini itu semuanya berkat orang tua. Iya, Inti dari semua ini doa itu dari orang Iya. tua, harus berbakti kepada orang tua pasti ya, Kak. jangan ngelawan sama orang tua. Ngelawan sama orang Susah. Itu mungkin pesan ya buat teman-teman yang nanti mau masuk polisi. Kita harus berbakti kepada orang tua kalian. Kalau bisa kalian harus cuci kaki orang tua kalian. Iya. Sebelum melakukan tes ya. Iya. Emang agak ribet memang, tapi Alhamdulillah. ada hasilnya. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Itu. Apalagi kaki ibu kan. Ibu. Surga di telapak kaki ibu ya. Iya. Dianya berkahnya lebih ada lah. Ya, mungkin itu saja pertanyaan. Itu sekian dari Free Talks kali ini. Semoga kita semua bisa mencapai cita-cita kita. Seperti kata Kak Stephen, kita harus berbakti kepada orang tua dan jangan lupa berdoa dan juga tetap usaha yang pastinya ya. Berdoa, usaha dan restu orang tua. Mungkin itu dari Free Talks kita dengan Kak Stephen dari Bintara Polri. Saya Agan Firdaus selaku host. Dan saya Devan Antara Farizi selaku co-host. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.